Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini adalah tugas 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Habibah Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan wawancara bersama dengan kepala sekolah, saya Habibah Maulidani akan melakukan kegiatan wawancara bersama Bapak Heru Effendi sebagai kepala sekolah dari SDN Mojobilang dan Bapak Yulianto sebagai kepala sekolah dari SDN Kedung Sari 2. Dalam tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.1 adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dalam panduan pertanyaan wawancara pada kesempatan kali ini adalah, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Panduan pertanyaan wawancara selanjutnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut ini adalah wawancara dari pimpinan 1 bersama Bapak Heru Effendi, SPD, sebagai kepala sekolah dari SDN Mojobilang. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Ya, juga terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menemui saya. Mungkin ada beberapa keperluan yang ingin jenengan sampaikan. Mungkin Di sini saya mau wawancara Pak terkait dengan Pak Heru sebagai kepala sekolah di SDN Mojobilang. Jadi saya ingin tahu terkait dengan pengambilan keputusan untuk nilai-nilai kebajikan begitu Bapak. mungkin bisa saya bantu nanti, insya Allah nanti kalau seandainya dengan membutuhkan jawaban-jawaban yang ada di pengalaman yang sudah saya terapkan. Terima kasih Pak Heru. Di sini yang saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Mojobilang. Bagaimana cara Pak Heru untuk mengidentifikasi suatu kasus di mana kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengambil sebuah kebijakan itu kita tidak lepas dari yang namanya sebuah dilema, baik itu dilema etika, dilema ataupun dampak pengiring yang diakibatkan oleh kebijakan yang kita ambil. Suatu contoh, kita menerapkan pemakaian pakaian adat di lingkungan SDN Mojobilang ini. Memang awalnya itu banyak menuai pro dan kontra, terutama
dari kalangan menengah ke bawah, karena dengan diadakannya pakaian adat itu mereka merasa keberatan. Tetapi kan dalam hal kita menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme serta menguri-uri budaya bangsa kita, ya kita harus siap dengan konsekuensi yang ada. Bagaimanapun nanti kalau jenengan menjadi seorang pemimpin itu harus mampu dan jeli dalam mengolah sebuah situasi, terutama untuk meredam sebuah konflik-konflik yang diakibatkan oleh kebijakan yang kita telurkan itu tadi. Jadi sebelum kita membuat sebuah kebijakan itu kita menggali lebih dalam dampak, sebab dan akibat kalau seandainya kita menelurkan sebuah kebijakan yang akan kita terapkan di sekolah ini tadi. Jadi tadi contohnya itu kita menerapkan kebijakan memakai pakaian adat. Nah, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah itu memang keberatan, tetapi bagaimanapun kita harus mencari titik tengah, yang mana titik tengah itu juga tidak membuat sebuah memberatkan dari peserta didik itu. Luar biasa sekali Pak Heru terkait dengan pengalaman Bapak di sekolah ini dalam melakukan pengambilan keputusan Pak, dengan sebagai Bapak Kepala Sekolah ya, terutama untuk menangani kasus D2 etika, di mana kasus tersebut itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Terus bagaimana cara Pak Heru menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ini sebagaimana apa yang dilontarkan tokoh Marvel, yaitu Peter Parker, mengatakan tidak semua orang itu kita selamatkan, tapi bagaimanapun sebuah keputusan itu harus kita ambil agar sebuah organisasi bisa berjalan. Jadi tadi contoh kalau di sini siswa yang kalangan menengah ke bawah, mereka tentu keberatan. Tetapi kan kalau seandainya kita tidak jalan, tidak melaksanakan sebuah keputusan, maka konsep sekolah yang melakukan sebuah perubahan dan pengimbasan ataupun menjadi barometer perkembangan budaya suatu bangsa di sekolah ini itu akan terganggu juga. Nah, ketika saya mengambil keputusan memang ada beberapa pihak yang tidak berkenan, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka. Toh kita mengambil keputusan itu dengan pertimbangan satu, kita ini nanti ada berdampak tidak dengan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian masyarakat tentu akan menilai mana sekolah yang baik, mana sekolah yang hanya mencari sensasional itu saja yang memang ada. Tetapi bagaimanapun kita melangkah juga dengan penuh pertimbangan. Kita mengambil keputusan memakai pakaian adat juga dengan pertimbangan satu, dari kita rapatkan dulu dengan wali murid. Memang Bapak Ibu Guru tidak saya ajak di sini karena memang satu, Bapak Ibu Guru mungkin sependapat dengan saya, tetapi dalam hal ini kan Bapak Ibu wali murid itu kan yang paling penting. Ternyata sebagian besar atau 3/4-nya itu menyetujui. Nah sekarang bagaimana yang seperempatnya itu kan menolak? Jangan sampai yang seperempat itu nanti mengganggu yang 3/4. Katakanlah nanti kita mengambil keputusan nanti yang 3/4 itu merugikan yang lainnya, jangan seperti itu, sehingga nanti keputusan itu bisa berjalan, tetapi juga tidak memberatkan yang 3/4 itu tadi. Nah, ketika kita menerapkan, alhamdulillah kita mendapatkan perhatian dan support dari instansi, bahkan saya sampai di kecamatan pun mendapat apresiasi yang baik. Yang masyarakat di sini juga kelihatannya itu juga mendukung, sehingga mau nggak mau kan yang seperempat tidak mendukung tadi kan lambat laut akan terpengaruh dan akan mendukung juga. Luar biasa ya Pak. Terus apa saja yang ditemui Pak terkait dengan tantangan di lapangan? Iya, memang banyak. Walaupun ini kan seharusnya tahun kemarin kita menjalankan keputusan ini, tetapi
pertama kali yang saya ajak bicara itu paguyuban. Ketua paguyuban waktu itu kalau nggak salah Bu Wiwin kemarin saya ajak bicara. Ternyata beliaunya setuju. Kemudian dari beberapa hal demikian saya kumpulkan perwakilan. Ternyata mereka juga menyetujui. Walaupun di situ ada satu orang yang kelihatannya keberatan, ya memang mungkin alasan ekonomi ataupun katakan ribet. Nah, setelah ada persetujuan, kemudian saya rapatkan dengan wali murid. Cuma memang saya hanya menyerempetkan, tidak membahas secara detail pelaksanaannya. Baru kemudian beberapa saat orang tua saya bebaskan untuk memilih pakaian yang mereka pakai. Jawa itu kan. Nah, ternyata dalam satu kelas, alhamdulillah mereka ada kesepakatan warnanya ini. Jadi begitu pelaksanaan. Cuma memang ada beberapa murid yang belum bisa memenuhi untuk mengerti, sehingga kita carikan di tengah, yaitu jalan bilang tadi bantuan iuran paguyuban dan murid-murid yang dilaksanakan kegiatan mungkin dari yang Pak Heru jelaskan tadi ada jadwal khusus Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus dari permasalahan. Untuk jadwal khusus saya tidak harus ada ya Bapak. Kita mengambil kebijakan itu kan seperti kita menyalakan petasan. Karena kita menyalakan, ada yang meledak di sana, ada yang meledak di sana, ada yang meledak di sana, ataupun random secara random. Nah, kita harus siap dengan rencana A, B, C. Kalau tadi seperti ini, langkah saya seperti ini. Kalau ada pergolakan seperti ini, maka saya harus seperti ini. Bagaimanapun langkah-langkah itu tergantung kita menyikapinya. Jangan sampai kita hanya begitu ada kebijakan, kemudian ada pergolakan, kita mundur. Jangan sampai seperti itu. Nanti khawatirnya kredibilitas seorang pimpinan itu akan dipertanyakan. Ngapunten, bukan saya berarti saya menyombongkan diri, tidak. Bagaimanapun kita harus jeli, melangkah, dan juga sering melakukan komunikasi itu ya terbaik. Kalau langkah-langkah preventif ataupun defensif kita nggak bisa menjalankan satu-satu, sebab itu kan dari seni dari pengambilan kebijakan keputusan yang diterapkan. Tapi yang jelas, yang utama itu adalah kita harus mampu berkomunikasi yang baik dengan semua kepentingan. Berarti dari yang disampaikan Pak Guru penyelesaian kasus tadi, Iya. Terus faktor-faktor yang membedakan Pak ini seperti apa Pak? Dalam pengambilan keputusan itu faktor yang membedakan seperti apa? Untuk faktor-faktor yang mempermudah sebenarnya setiap suatu hal itu juga imbang ya, antara yang mudah, antara yang sulit ataupun susah, itu kan imbang, sebenarnya imbang ya. Sebenarnya itu ya tinggal kita mengambil keputusan itu bagaimana, kita mengambil kebijaksanaan itu bagaimana, kita harus mampu menimbang pemikiran dampak yang itu yang paling utama. Mungkin ya pesan saya yang saya sampaikan adalah satu, kita harus siap dengan segala kebijakan atau dengan segala situasi kondisi yang akan menimpa kita. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri atau kita akan disiapkan dengan keadaan. Pilihan. Iya, ya karena kita memang di dunia ini kan banyak pilihan, tergantung kita bagaimana kita jalan, bagaimana kita mengambil langkah itu. Yang jelas kita harus siap. Jangan sampai kita disiapkan dengan keadaan. Terima kasih Pak Heru atas waktunya yang diberikan terkait wawancara saya dalam tugas CGV ini. Terima kasih semuanya. Wawancara yang kedua adalah bersama
Bapak Yulianto SPD SD dari Kepala Sekolah SDN Kedung Sari 2. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam, Bu Dita. Bagaimana kabar Pak Yuli? Alhamdulillah baik, Bu Dita. Bu Dita sendiri bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Oh iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya Bapak. Gini Pak, saya di sini kan mendapat tugas dari CGP terkait wawancara bersama dengan kepala sekolah. Begitu. Bagaimana tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Begitu Bapak. Begini, Bu Dita. Oke. Dalam suatu lembaga itu pasti ada suatu kasus. Ya. Iya, betul. Dan untuk memilah-milah kasus tersebut kita harus mementingkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita utamakan adalah nilai-nilai kebajikan dalam suatu pengambilan keputusan. Berarti seperti itu nih Pak. Iya. Terus selama ini nih yang dilakukan atau dilalui oleh Pak Yuli terkait sebagai tugas kepala sekolah nih Pak. Bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa Bapak? Iya, tentu saja kasus-kasus seperti dilema etika itu kan antara benar dan benar, itu berarti masuk ke dilema etika. Kemudian apabila kasus itu benar salah maka masuk ke dalam rujukan moral, seperti itu. Begitu nih Pak, kalau misalkan dilema etika itu benar-benar sama keduanya benar, kalau misalkan bujukan moral benar salah, begitu nih Pak. Oke Pak. Terus begini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kasus ini masuk ke kasus dilema etika sebetulnya. Dalam pengambilan keputusan tentu saja ada hal-hal yang harus saya perhatikan. Yang pertama adalah apabila ada suatu kasus itu yang pertama adalah mengkonfirmasi, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisa, kemudian baru mengambil suatu keputusan. Itu ya Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, terus bagaimana langkah atau prosedur yang seperti apa Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak ini? Nah, seperti tadi yang saya utarakan, apabila ada suatu kasus dilema etika, maka yang pertama saya lakukan adalah membuat data dulu, saya kumpulkan data dulu, kemudian saya catat siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian mengkonfirmasi. Setelah itu baru mengambil suatu keputusan. Terus dari yang disampaikan oleh Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan, yang sudah Bapak lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan adalah tentu saja dalam mengambil keputusan itu yang lebih saya utamakan adalah keputusan yang berpihak kepada siswa. Itu. Jadi berpihak kepada siswa begitu. Iya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang dihadapi oleh Pak Yuli? Nah, tantangannya tentu saja ini yang dari segi yang terlibat itu biasanya untuk mengkonfirmasi apakah itu benar dan tidaknya itu agak sulit, jadi membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Tidak bisa langsung saya tanyakan dan lain sebagainya, jadi perlu waktu. Mengkonfirmasi itu biasanya ke sana tantangannya. Perlu waktu untuk Iya. mengambil suatu keputusan Iya. tersebut maksudnya. Iya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan karya atau bentuk atau prosedur seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Begini, kalau suatu kasus itu memang dibutuhkan secepatnya untuk diselesaikan, berarti saya tidak
perlu membuat jadwal, jadi harus saya segera menyelesaikan kasus tersebut. Tapi apabila kasus tersebut memang membutuhkan waktu yang lama, berarti harus saya jadwalkan untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Kebetulan di sekolah saya ini ada guru senior juga, jadi beliau selalu saya ajak untuk sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Berarti akan kolaborasi atau? Iya, dengan guru senior tersebut saya harus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mengambil suatu keputusan terhadap kasus dilema etika. Dari semua penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yuli terkait dengan penyelesaian dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Begini, dalam mengambil suatu keputusan tersebut, yang pertama tadi memang butuh pertimbangan, kemudian yang paling penting adalah keputusan tersebut harus berpihak pada siswa. Itu poinnya di situ. Jadi poinnya memang harus disesuaikan dengan kepentingan siswa tersebut Iya, dalam betul. pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Pak Yuli atas waktunya, atas kesediaan waktunya terkait dengan wawancara saya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepentingan sebagai seorang guru. Iya, sama-sama Bu. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih Pak Yuli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Dalam hasil analisis dan refleksi yang saya temukan adalah hasil wawancara menunjukkan kepala sekolah mempertimbangkan dengan hati-hati dalam pengambilan keputusan etika. Meskipun terdapat keterlibatan komunikasi keterbukaan, evaluasi keputusan dalam situasi kompleks masih perlu ditingkatkan dengan penerapan langkah pengujian yang lebih terstruktur untuk meningkatkan pengambilan keputusan etika. Dan dari hasil wawancara tersebut terdapat persamaan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka di antara para pimpinan. Namun, terdapat perbedaan dalam penanganan tantangan dan penggunaan prosedur. Masing-masing pimpinan memiliki gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi yang mempengaruhi cara mereka mengatasi tekanan dan tantangan. Pada tugas dan checklist refleksi wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika juga ada memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika juga termasuk memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan juga ada, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan juga ada, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Checklist refleksi wawancara selanjutnya adalah setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Ada hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota juga ada. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.